Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ahli Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang vlog hukum lagi, yaitu tentang dua peristiwa yang mirip tapi berbeda, yaitu adalah penggelapan dan juga penipuan. Yang pertama kita akan membahas penggelapan. Penggelapan diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggelapan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengambil sebagian atau keseluruhan barang milik orang lain yang barang tersebut sudah ada di tangan pelakunya. Contohnya saja, penggelapan ini adalah jika si A menitipkan kendaraannya kepada si B yang diketahui bahwa si B ini membuka jasa penitipan kendaraan. Perbuatan penitipan barang si A dan kepada si B ini merupakan satu perbuatan yang sah. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan hukum penitipan antara si A dan si B, yang mana si A nanti membayar kepada si B atas jasa yang diberikan si B untuk penitipan barangnya. Namun ketika berjalannya waktu, si B merasa kendaraan yang dititipkan oleh si A ini memiliki nilai ekonomis yang akan menguntungkan oleh si B. Maka dari itu timbullah niatan dari si B untuk menguasai barang titipan si A secara melawan hukum. Maka perbuatan si B yang untuk menguasai barang yang dititipkan oleh si A tadi ini menjadi milik si B dengan cara mengubah bentuknya, dengan dibikin cerita bahwa barang itu hilang atau lain sebagainya, agar si A percaya kepada si B, agar si B dapat memiliki kendaraan tersebut. Merupakan suatu tindakan penggelapan, yang mana penggelapan ini diawali oleh perbuatan hukum yang sah dan legal pada awalnya, namun di tengah perjalanan terjadi niatan dari pelaku untuk mengambil barang ataupun sebagian milik orang lain secara melawan hukum. Jadi perbuatan si B yang awalnya sebagai penitipan berubah pikiran untuk mengambil barang tersebut, merupakan suatu bentuk penggelapan juga. Seperti mungkinnya kasus travel umroh yang awalnya dia mengambil uang dari nasabah itu untuk kepentingan pemberangkatan umroh nasabah, namun tiba-tiba pihak travel agent berubah pikiran mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan tidak jadi memberangkatkan nasabah umroh. Itu merupakan suatu bentuk penggelapan, karena awalnya kepemilikan barang yang akan digelapkan itu berpindah tangan kepada si pelaku dilakukan secara sah. Jadi penggelapan itu barang sudah ada di tangan pelaku, bukan milik dia, akan tetapi timbul keinginan dari pelaku untuk menguasai secara melawan hukum. Jadi penggelapan ini awalnya perbuatannya legal berubah menjadi perbuatannya yang ilegal. Itu dimaksud dengan penggelapan. Sedangkan untuk penipuan, yaitu dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penipuan ini adalah serangkaian bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri. Contoh penipuan mungkin yang paling sering kita lihat adalah tentang undian-undian berhadiah yang sering muncul di telepon genggam kita, seperti kita memenangkan hadiah sekian juta, dan tetapi untuk penarikannya kita harus mengirimkan uang sekian dulu. Misalnya kita dapat hadiah 1 miliar, kita harus mengirimkan uang 30 juta terlebih dahulu untuk proses pencarian tersebut. Hal itu sudah termasuk ke dalam penipuan, yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara tipu muslihat atau tipu daya yang menyebabkan orang tertarik untuk memberikan barang ataupun memberikan uang kepada si pelaku dengan maksud menguntungkan diri pelaku secara melawan hukum. Jadi telah ada dua perbedaan tadi. Kalau menipu, dia telah jelas dari awal sampai akhir tujuan rentetan perbuatannya adalah untuk mencari keuntungan dengan melakukan kebohongan-kebohongan ataupun mentipu muslihat demi mendapatkan keuntungan. Sedangkan penggelapan adalah perbuatan yang pada awalnya tidak merupakan suatu kejahatan. Misal seperti tadi dana umroh, awalnya
dia melakukan perbuatan secara sah atau secara legal, namun di tengah perjalanan dia berubah pikiran untuk mengambil keuntungan terhadap barang milik orang lain untuk menguntungkan diri sendiri, maka itu disebut dengan penggelapan. Jadi penipuan dari awal, penggelapan dari awal dia belum ada niat, tetapi di tengah jalan baru ada niat. Itulah perbedaan dari penipuan dan penggelapan. Jadi sekarang kita sudah dapat membedakan yang mana penipuan dan yang mana penggelapan. Jadi tidak semua tindak pidana itu kita sebut penipuan, mungkin juga ada penggelapan, dan tidak semuanya jenis penggelapan siapa tahu itu merupakan penipuan. Jadi sedikit perbedaan singkat dari penipuan dan penggelapan terkait dengan cara dari si pelaku dalam melakukan kejahatannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila salah, mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.